Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Wawan Soekarwan selaku LMK Kelurahan Ciracas, juga adalah LMK RW 03, Bapak Ketua RT 1 sampai 16, teman-teman dari GMC ya. Ada Mbak Reva, Iya. ada Mbak Nada, sama Mas Ocit ya. Mas Ocit sering jalan-jalan sama kita ya. Nah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya atas berkatnya kita dapat hadir dalam kondisi yang kurang menyenangkan karena kita terbatas oleh masker kita. Namun tetap bersyukur bahwa kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada DKM Masjid Ar-Rahmah yang telah memberikan tempat kepada kita. Karena kalau kita ada di kantor RW atau di rumah, sudah pasti kita menyalahi prosedur yang ada. Sementara kita tidak boleh ada kerumunan, kok kita melakukan contohnya. Tapi karena ada jaga jarak, saya berharap dapat dimaknai. Ini benar-benar penting kita berkumpul di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam ini saya hanya berharap kita akan membahas tentang gugus tugas tingkat RW tentang pencegahan COVID ya, coronavirus DCS tahun 2019 yang sekarang sampai 2020 masih berjalan. Bapak sekalian, sebelum ini saya sampaikan bahwa sudah ada instruksi gubernur, wali kota sampai kita akhirnya dibentuk yang namanya gugus tugas tingkat RW yang bertugas membantu pemerintah untuk segera mungkin penyebaran virus corona ini segera terbebas dari wilayah kita. Kita juga pernah diberikan pedoman RT/RW tentang pelaksanaan pandemi COVID ini ya. Sudah tentu ini berisi tentang prosedur yang harus kita lakukan kalau terjadi sesuatu yang berkenaan dengan COVID di wilayah kita. Yang paling baru adalah kalau ada warga kita yang meninggal, walaupun tidak langsung karena akibat COVID, misalnya serangan jantung, TB paru, apalagi yang seringnya orang meninggal, diabetes, kecelakaan misalnya, itu prosedur penanganannya ini sudah langsung menggunakan prosedur COVID. Dari pihak rumah sakit tidak akan membawa jenazah itu ke rumah, akan langsung dibawa ke pemakaman yang ada dua tempatnya hanya di sana, di Pondok Ranggon dan di Karet kalau nggak salah ya, di wilayah DKI Jakarta. Sehingga bapak-bapak sekalian dapat menjelaskan kepada keluarga duka bahwa itu prosedur yang harus kita tempuh. Bisa dibayangkan kalau kita masih memperlakukan seperti biasa, kita nggak tahu kalau yang takziah itu terpapar, ya kan? Dan akan menularkan secara langsung. Ya, dan juga di sini diberikan petunjuk bagaimana caranya memberlakukan ODP, PDP tidak seperti orang-orang yang seperti terisolir ya. Nggak boleh diapa-apain, tidak. Selagi kita tidak bersentuhan fisik, selagi kita tidak kena langsung cairan yang ada dalam tubuhnya, kita tidak akan kena Pak. Tetapi memang patutnya kita selalu menjaga jarak. Physical distancing ya kan? Harus kita lakukan 1-2 meter. Malam hari ini saya sampaikan informasi terbaru berdasar telekonferensi kemarin dengan pihak Bapak Wali Kota berkenaan dengan kondisi terakhir tertanggal 21 ya, atau 20 di Provinsi DKI Jakarta PDP-nya 786 ya. PDP. Sementara ODP-nya 5201. Yang meninggal 305. Yang sembuh 288. Khusus di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, ODP-nya 786 orang, PDP-nya 558 orang, meninggal
Sedangkan yang sembuh 61 orang. Kita terdiri dari 709 RW di Kota Admin Jakarta Timur ya, 65 kelurahan dan 10 kecamatan. Bapak Wali Kota menginstruksikan kita akan melakukan kegiatan kampung aman, tapi berdasar pendapat beliau, kata-kata aman ya kan dirubah menjadi kampung merdeka. Kampung merdeka dari jajahannya COVID, ya kan? Seolah-olah kita kan dijajah COVID kan, nggak bisa ngapa-ngapain loh, karena COVID. Untuk itu beberapa hal yang Pak Wali sampaikan adalah pertama, penerapan isolasi terbatas. Jadi kalau udah punya gang-gang itu disekat langsung, dijaga ya. Kedua, kita membuat posko COVID di tingkat RW. Ketiga, beliau menyarankan kalau kita sering aplikasi ojek online yang pesan apa, GrabFood atau apa semacamnya atau GoFood, itu sebaiknya kantong kreseknya itu langsung diganti pada saat sebelum masuk ke rumah kita sebenarnya. Jadi potensi di kantong kresek itu menurut penelitian lebih banyak, karena kita tidak pernah tahu dari perjalanan dari sumber itu dibawa oleh sama pengemudi tadi sampai ke rumah kita. Ini paling banyak terjadi nih ya. Lalu kita akan melakukan pembuatan grup WA, kita udah lakukan ya. Lalu ada mapping per RT. Mapping dimaksud adalah berapa ODP kita, berapa PDP kita, ya kan? Lanjut, kita diharapkan membuat himbauan untuk pencegahan, kayak banner-banner itu ya, banner-banner ya. Kita sih sudah buat, kita jumlahnya baru kelihatan, baru 4 biji atau 5 biji. Nah nanti berdasar rapat malam ini kita akan ambil keputusan. Lalu kalau terjadi sesuatu yang agak urgent bisa menghubungi 0813 8837 6955. Ini telepon kalau kita perlu informasi lebih lanjut. Ulangi 0813 8837 6955. Ini telepon yang bisa dilakukan kalau kita menemukan sesuatu ya. Dan yang terakhir adalah dua hal yang agak penting kita bicarakan hari ini adalah kita akan membuat ruang karantina tingkat RW dan dapur umum tingkat RW. Apa dan bagaimana karantina dan dapur umum dimaksud? Bahwa ternyata ada warga kita yang memang secara ekonomi tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, makan, minum. Nah itu tadi, terlepas dari hal tidak punya uang, juga karena sakit ya. Nah saya berharap malam hari ini kita hanya membahas berkenaan dengan langkah ini, karena kalau kita bahas hal lain nanti melebar dan lebih malam, sehingga tidak baik buat kesehatan kita. Informasi terbaru bahwa Ciracas, Kelurahan Ciracas saat ini adalah zona merah, terutama di RW 10. Karena RW 3 tetangga langsung dengan RW 10, Pak Lurah mencanangkan agar kita membuat langkah-langkah pencegahan hal tersebut. Terbukti kemarin ada warga RW 10 yang memang bagian keluarga dari RW 03, ya kan, terutama di RW 16. Tetapi berdasar penjelasan dari dokter kepala puskesmas, Dokter Rita, bahwa almarhum dinyatakan negatif Pak, tetapi istrinya harus diisolasi di rumah sakit dan keluarga terdekatnya, ya. Diisolasi boleh di rumah selama 14 hari, tidak boleh kemana-mana Pak. Nah, hal-hal yang diisolasi tadi inilah menjadi tanggung jawab kita bersama, bisa membantu dari sisi makanan minuman tadi, walaupun memang beliau tadi mungkin punya keluarga ya, keluarga dekat, keluarga kandung maksudnya ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mempertegas, nanti sebelum Pak Wali ikut memberikan masukan banyak ya, saya ingin mempertegas seluruh gang yang menjadi akses masyarakat keluar masuk. Saya berharap untuk mulai malam hari ini, karena zonanya merah, harap ditutup
bagaimanapun caranya, teknisnya bagaimana kita bicarakan malam hari ini. Saya apresiasi buat RT-RT yang sudah melakukan langkah tersebut lebih awal. Selain karena deteksi keamanan, sekarang lebih kepada deteksi pencegahan. Karena memang hal yang paling mungkin dilakukan adalah masyarakat jangan banyak yang berlalu lalang, jangan banyak yang bertebaran, cukup di rumah saja. Cuma masalahnya tidak sesederhana itu. Kebutuhan makan minum dan lainnya pasti ada. Tetapi kita harus meminimalisir keluar dari rumah, terutama buat anak-anak kecil dan yang lansia, karena mereka sangat mudah untuk terpapar hal itu, apalagi mempunyai fenomena penyakit dalam yang lebih dulu ada di badan masing-masing. Ya, saya kira itu saya ulang sekali lagi. Malam hari ini terpaksa kita lakukan mendadak karena memang kita sudah dapat zona merah. Sedapat mungkin kita menghindari, jangan sampai warga kita, seluruh saudara-saudara kita di RW 03 ini sebisa mungkin kita cegah untuk hal-hal yang dapat kita lakukan preventif sedini mungkin, ya. Silakan Pak Wawan untuk dapat melanjutkan himbauan atau masukan buat kita semua. Nanti setelah ini kita akan buka rapatnya dari RT. Para Wawan kami persilakan. Terima kasih Pak RW untuk Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya Bapak Ketua RW sekaligus Bapak Ketua gugus penjalin COVID di RW 03 dan Bapak-Bapak RT RW 03 dan tamu kita dari GMC. Alhamdulillah yang nanti kita akan diskusikan masalah bahwa kita sama-sama masih ya dan kita masih dengan sehat sehingga kita melaksanakan tugas kita di masyarakat, mudah-mudahan kita tetap sehat. Amin. Baik, jadi melanjutkan tadi disampaikan Pak RW tentang karena kita bertetangga dengan RW 10 yang tentunya sudah disinyalir sudah banyak yang kena. Jadi RW 3 tentunya saya setuju dengan Pak RW tadi. Kalau untuk jalan, misalnya ada di satu RT ada 3 jalan, fungsikan satu jalan aja, yang 2 tutup gitu Pak. Yeah. Jadi seperti RT 1 mungkin yang ke sana ditutup, kita supaya jalan 1. Mungkin RT 16 juga bisa dilaksanakan ya. Kita tutup ya. Nah, bagus. RT 5 sudah, RT 7 alhamdulillah sudah. RT 9 kayaknya ada portal ya. Portal ada. RT 4 juga ada portal. Berarti portal RT 4 yang dari bawah ke atas itu tutup malam ya? Iya. Nah, jadi cuma 1 berarti kan. Berarti tinggal RT 13 6 sama 15 3 ya. 8 ya. Itu tolong dipikirkan sehingga kalau bisa malam hari itu ya 1 jalur aja, yang lainnya bisa kita tutup pada 1 kontrolan. Itu tentang keamanan dan membatasi supaya tidak tertularnya karena kita tetangga dengan RW yang garis merah. Menambahkan bahwa tadi sampai Pak RW itu Pak Ketua gugus bahwa di sini kami selaku ketua bidang kesejahteraan warga Pak. Ya, kita akan menyampaikan bahwa tugasnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Yang pertama mengumpulkan dan memverifikasi data warga yang rentan dari aspek ekonomi. Jadi ya, hubungannya dengan warga, Bapak sekalian, masing-masing RT harus memantau warganya. Ada enggak yang ODP, ada yang DP ya. Jadi itu harus terpantau. Kalau memang tempatnya lapor ketua, juga ke saya atau sehingga harus melakukan isolasi mandiri sampai 16 ya Pak. 16 itu kan berarti keluarganya yang Pak meninggal dari 10 itu diisolasi di rumah ibunya sama Novita ya. Nah, itu tolong kasih tahu yang kemana-mana setelah 14 hari. Terus juga warga yang kehilangan pekerjaan, ini kan kaitannya dengan kesejahteraan
Sekarang dari yang sudah pembagian sembako kemarin, ada yang belum ya. Pantau juga memang betul-betul orang mohon maaf yang sudah orang nggak makan sama kali misalnya, adalah warga misalnya nggak kebagian karena datanya nggak ini, terus kita tampung catat oleh Pak RT, kira-kira warga yang betul-betul memang betul butuh bantuan. Nah kita dengan Pak Tua mungkin ya kita akan catat dulu, kita usaha ya, terus juga sumber orang yang sumber penghasilannya secara PHK dan sebagainya ya. Tapi kalau yang sudah tentunya dengan usulan kemarin yang datang sembako yang pertama, yang kedua, terus nanti insya Allah dapat ya. Ini juga seperti ditanya karena pastian dapatnya kan belum ada pasti banget kan belum. Saya juga jangan sampai dapat nanti ini nggak nyampe. Nah kita juga harus waspada juga ini. Jadi jangan sampai nanti ada keluhan warga itu sampai tidak makan. Yang berbeda tugas B jika memungkinkan membuat mekanisme lumbung pangan warga, ya berupa bahan pangan. Jadi nanti masing-masing di wilayah juga menghimpun masyarakat yang mampu, yang bisa menjadi donasi atau sebagai donatur ya, untuk dikumpulkan di satu tempat. Nanti kita yang anukan dengan Pak Tua, dan nanti tidak ada lagi satu orang misalnya dapat 3 kali bagian. Tapi kalau misalnya datanya sudah valid dari RT, oh ini orang yang belum pernah dapat, kita ada sumbangan dari perusahaan misalnya disalurkan kepada orang yang belum dapat. Ini yang perlu diawasi oleh paham oleh Pak RT sekalian, sehingga keberhasilan dari mulai pencegahan dan sebagainya termasuk juga kesejahteraan ini harus kita perhatikan. Terus untuk juga mendata jenis usaha warga yang beroperasi dan disampaikan kepada warga atau pihak lain yang mau membantu dapat memberikan barang dari lokasi tersebut. Artinya donatur tadi ya. Yang keempat, memfasilitasi pendistribusian bantuan baik dari pemerintah atau swasta, lembaga donor atau elemen masyarakat lainnya dengan dibantu oleh koordinator lapangan. Jadi ini nanti kaitannya dengan kegiatan masyarakat ini harus betul-betul diperhatikan, karena hari ini dari sekian sudah, karena masyarakat sangat pinter Pak. Jadi biar gimana pun hari ini betul ada clue yang menyampaikan saya nggak kebagian sembako, padahal dia tuh KTP mana, apakah dia membuka KTP belum, kan udah langsung Pak RT yang salah gitu kan. Nah ini juga harus diwaspadi kalau ada seperti ini. Kita ada kerjaan bersama, kasih penjelasan bersama, tidak harus emosi, secara persuasif ya, sehingga akhirnya kita nggak ada masalah gitu. Pak dia ngerti. Kalau memang ini nggak dapat lah, kita nanti kita cari donatur, mudah-mudahan. Nah itu saja sementara dari saya Pak Tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekretaris dapat dibacakan nama-nama susunan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pengurus percepatan penanganan coronavirus di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, tingkat RW 03. Ketua Pak RW Pak Sugiman, Sekretaris Ahmad Alfifi Anggoro, Koordinator Kesehatan Ibu Tri Indriani SPD dan Ibu Haja Fawid Susilowati, Koordinator Lapangan Ketua RT 1 sampai dengan RT 16, Koordinator Dokumen dan Kependudukan Ibu Erlin Widi Gunanti, Koordinator Kesejahteraan Bapak Wawan Sukarwan, Koordinator Kebersihan Bapak Asri, Koordinator Keamanan Mas Agus Rianto. Susunan keanggotaan: Ketua melakukan edukasi kepada warga terhadap upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19, membantu warga yang memiliki status orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan dan positif COVID-19, melaporkan ODP yang tidak memiliki ruang isolasi mandiri kepada gugus tugas tingkat kelurahan, melaporkan hasil pendataan warga dengan status ODP, PDP, dan positif COVID-19 yang perlu disantuni kepada gugus tugas tingkat kelurahan,
memastikan warga wilayah masing-masing mematuhi aturan physical distancing, melakukan pemantauan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan kampung tetap aman dan bentuk upaya pencegahan lainnya. Sekretaris melaksanakan administrasi surat menyurat, melaksanakan dukungan kesekretariatan, dan membuat laporan gugus tugas tingkat RW dan meneruskan laporan tersebut ke gugus tugas tingkat kelurahan. Koordinator bidang kesehatan mendata kelompok rentan dan sampaikan ke koordinator lapangan. Mempelajari informasi mengenai ODP, PDP, dan COVID-19. Mengumpulkan informasi dan mempelajari pedoman mengenai isolasi mandiri dan menyampaikan kepada masyarakat. Bertanggung jawab untuk koordinasi dengan petugas kesehatan pada fasilitas kesehatan terdekat dan melaporkannya kepada ketua gugus tugas. Memastikan protokol isolasi mandiri benar-benar dilakukan oleh warga yang ODP, PDP, dan COVID-19 bekerja sama dengan koordinator keamanan dan koordinator kesejahteraan warga. Koordinator lapangan, yaitu tadi ketua RT 1 sampai dengan 16. Tugasnya menghimpun data warga kelompok rentan, berikut identifikasi apakah dapat melakukan isolasi mandiri, membentuk dan mengaktifkan sistem komunikasi warga di setiap RT, membantu koordinator kesejahteraan warga dan koordinator kesehatan dalam pendistribusian bantuan logistik bagi warga ODP, PDP, atau positif COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri. Menyiapkan materi publikasi informasi berupa spanduk, poster, pamflet, maupun informasi berbasis ponsel untuk disebarkan kepada warga untuk menghindari stigma terhadap warga yang berstatus ODP, PDP, dan positif COVID-19. Mendata relawan ojol atau opang maupun sumber daya yang ada untuk membantu mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak dan memonitor kondisi warga yang menyampaikan perkembangannya kepada ketua gugus tugas. Koordinator bidang kependudukan membantu koordinator kesehatan dan koordinator kesejahteraan warga dalam mengumpulkan data warga yang rentan baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi yang terdampak. Menyiapkan data warga baik secara administratif maupun secara real tinggal di wilayahnya. Berkoordinasi dengan kelurahan atau rumah sakit manakala dibutuhkan data dan informasi lain dari ODP, PDP, dan positif COVID-19. Membantu koordinator kesejahteraan warga dalam melaporkan distribusi bantuan logistik kepada warga terdampak. Berlakukan verifikasi data warga yang menerima laporan bantuan dan melaporkannya kepada ketua gugus tugas RW. Koordinator bidang kesejahteraan warga mengumpulkan dan koordinator kebersihan menyampaikan informasi kepada warga mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama soal cuci tangan, pakai sabun setiap habis melakukan aktivitas di luar rumah seperti berbelanja, mengambil uang di ATM, dan lain-lain. Menyampaikan informasi kepada warga terkait cara pembuatan cairan disinfektan. Mendorong gotong royong warga dalam menyiapkan tempat-tempat cuci tangan di ruang publik. Mendorong gotong royong warga dalam dan melaksanakan sendiri kegiatan disinfektan di lingkungannya masing-masing. Koordinator keamanan membuat konsep peraturan lingkungan yang disepakati bersama oleh warga. Beberapa hal yang biasa dimaksudkan dalam peraturan tanpa perlu berkumpul atau berkerumun. Larangan menggelar acara resepsi dan acara lainnya yang berpotensi mendatangkan banyak orang. Memastikan semua aturan yang sudah disepakati oleh disampaikan dapat ditegaskan pada setiap orang. Membentuk satuan penjagaan secara sukarela yang berasal dari warga untuk melakukan pengawasan secara periodik di lingkungan. Memastikan tidak ada intimidasi dalam bentuk apapun pada warga berstatus ODP, PDP, positif COVID-19 serta petugas kesehatan yang tinggal di wilayahnya. Membangun komunikasi dengan aparat dan keamanan. Baik, itulah tugasnya. Ya,
tugas COVID-19. Nanti kita akan fotokopikan, kita akan berikan kepada ketua RT masing-masing. Tadi lupa buru-buru. Baik, Bapak sekalian, terima kasih Mas Aang. Bapak sekalian, kita di RW 3 informasi tertanggal 15 April kita punya 2 PDP, 13 ODP. Per tanggal 22 sudah dilakukan pemeriksaan, ya kan? Sudah dilakukan pemeriksaan. Seluruhnya negatif, berarti seluruhnya sembuh. Cuma memang yang terduga PDP tadi memang yang sudah meninggal. Maaf, saya sebutkan yang di RT 15. Tetapi berdasar pemeriksaan dokter sebenarnya negatif, ya. Tapi saya sebutkan di awal, semua pasien, semua yang meninggal dilakukan prosedur, semuanya mengikuti COVID, ya kan? Jadi informasi per tanggal 15 sampai tanggal 22 kemarin kita bebas sebenarnya. Saya udah hampir bersyukur kita udah zona hijau. Per hari kemarin datanglah berita ini, ya. Jadi makanya saya mengumpulkan Bapak-Bapak sekalian lebih kepada yuk kita perkuat lagi pertahanan kita di wilayah. Jangan sampai terpapar warga-warga ini, apalagi kita nih garis terdepan yang harusnya berdiri sama-sama, berdiri saling bergandengan untuk menyelesaikan masalah ini, ya kan? Nah, tiba saatnya kita akan bahas pertama tentang ini dulu Pak ya, penerapan isolasi terbatas ya. Yang tadi kita sebutkan, Pak Wan sudah memetakan tadi mulai dari sini nih RT 12 karena ujung sampai RT 9, ya kan? 12 dan sekitarnya saya pikir aman ya, karena sudah ada petugas 5 hansip ya. Ya Pak ya. Silakan barangkali disampaikan siapa saja hansipnya, terus bagaimana teknisnya mereka bekerja, sehingga teman-teman yang belum buat ada inspirasi ya kan, ada ide, ada contoh sehingga bisa dilakukan. Siapa yang mau bicara silakan. Saya sudah melakukan pintu-pintu, mungkin bukan kemana juga ya, di sini dengan di sana bawah. Karena sebelumnya itu, hari sebelumnya itu, jam 12 malam, atau 2 hari kencang dengan paku. Teror gitu. Nah itu orang yang bunyinya jadi setelah itu ya. Jadi kemudian 7 orang jam 2 malam, gua pedang segini, 5, ini jangan itu nggak ada orang. Itu mau apa? Jadi orang berkata-kata, kamu di sini, langsung orang juga, ya melihat semua dengan warga itu, dan itu pintu, besoknya langsung pintu. Saya ini ke Pak Min, ternyata nggak ada warganya. Nah itu sekarang alumni saya itu sudah ditutup. Tapi pakai jam saya malam siang ya. Ya. Jam 10 tutup. Dan kita jam 12 sampai 10. Nah, tapi jam 6 pagi. Dibawa. Nah, ini bagaimana? Ada duluan ya. Ya, itu jabatan. Jabatan kepala. Itu sudah pernah mereka juga ada. Ini nggak bisa salah, semua banyak orangnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan yang kan kalau saya melihat RT 1 dan sekitarnya ada RT yang memang secara apa ya? Kewilayahan memang melekat ya. 1 ya 12 ya 11 juga ya. 14 ya. Silakan yang mewakili siapa? Pak Yanto. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti Bapak RW, terus rekan-rekan Bapak RW 1 sampai 16, terus dari GMC yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak merasa rasa hormat kami. Sebetulnya begini Pak, memang ini dari gagasan dari beberapa RT ya, khususnya RT Utara ya. Ini kita baru ada untuk hansipnya baru 3, Ya. benar Pak ya? Ya. 3 yaitu dari RT 10, 14 dan 11. Nah, kita juga ke depannya mau menambah
terima gitu loh. Makanya kita di sini dengan gerakan ini kita mau awali yang penting yang mau dulu gitu. Mungkin nanti yang lain juga akan menyusul. Nah gunanya makanya kita mau adakan ini, saya untuk 3 bulan ke depan kita tidak mengeluarkan dana dari warga gitu. Tapi ya 3 bulan ke depan ini kita pakai dana yang kita dapat dana operasional ya Pak ya. Kita pakai dana OP dulu ya Pak ya. Nah jadi kita pakai itu. Nah tapi kita nanti akan donatur door to door yang merasa nomor 1 sasaran kita yang punya kendaraan, terus yang merasa hidupnya menengah ke atas itu kita kalau umpama ini nggak mungkin kita pintain dalam situasi ini, kita pintain semuanya. Jadi kita juga lihat ada omongan dengan situasi seperti ini kok masih ada pungutan dana gitu, kita menghindari itu. Nah terus saya sih berharap ada tambahan lagi, karena selama ini mungkin kita dari dana yang baru ini kita masuk nanti dari RT 12, RT 11, terus dengan RT 14 dan RT 10 ya, termasuk RT 1. Dan saya maunya nih dari RT 8 dan RT 16 ikut, karena di sini ada berkaitan yang dalam Pak RW ini kita masih berkaitan. Kalau kita tutup di sini nanti ada kesenjangan sosial. Mama contoh, mohon maaf, kita kan antara 16 dengan 10 ada perbatasan. Kalau kita tutup itu nanti RT 16, sedangkan di sini ditutup data. Gitu. Nah RT 11 dengan RT 8 masih dengan 14 masih gabung. Jadi, namanya kita berharap di sini ada ikut campur andil Pak RW dengan Pak RK, gimana caranya untuk kita bisa kompak gitu dalam segi keamanan. Karena kemarin dengar-dengar juga udah mulai agak rawan ya Pak ya gitu. Nah, jadi kita pada prinsipnya tidak untuk hari ini aja dengan adanya COVID, untuk kedepannya kita lebih ini lagi. Mungkin itu aja, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan RT lain. Kami persilakan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan dari sisi Pak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya hormati Pak RW dan saya hormati Bapak Awan. Saya akan menambahkan sedikit Pak masalah jalan yang ada di Kober itu. Apa kalau malam perlu ditutup sampai pagi, atau hanya dilewat di gang sampai saja? Karena di sini akses jalan ada 2 Pak, di Kober dan di Sampai. Ya kebetulan kalau dari sini mungkin sudah tertutup dari RT 11. Kalau nanti kemarin itu dari pihak Pak Samin nggak boleh Pak, tadinya kan udah saya palang itu pakai bambu, tidak permanen sebetulnya, tapi kata Pak Samin nggak usah, biarin aja. Padahal udah saya kasih pengertian agar kita ini tidak terlalu bebas jalan di wilayah RT 8, maksud saya begitu. Tapi Pak Samin kalau udah ngomong sama orang yang sedikit saya mending diem aja, karena nanti jatuhnya pasti nggak baik. Itu yang satu. Mungkin dari Pak Yanto, kalau seandainya nanti ada penambahan atau kiranya gimana, apa nanti pencarian dananya nanti bagaimana, ya saya sebagai warga ikut saja. Dan ini informasi Pak dari RT 8, kebetulan korban gitu Pak ya. Ini masalah keamanan, tapi nggak di sini Pak. Dia dagang di Penganten Ali dengan modus dia beli
sate Padang itu 12 bungkus. Setelah beli, dia ngobrol ngalor ngidul, dia ngambil kardus. Sebetulnya nggak ada isinya Pak. Motornya dia itu diisi 2 kardus gede-gede itu diikat di motornya gitu. Tapi dengan modus itu dia karena dia bawa anak 2 sama istri, kan yakin aja Pak si pembeli ini ada penjual nih, kasihlah motornya dia pinjemkan itu. Karena waktu dia memberikan itu karena masih ya pesennya kan banyak Pak, 12 porsi dia baru dapat 7 porsi. Ternyata dia memang udah punya niat kurang baik. Dia pinjem sama pedagang tadi agar diberikan pinjem motornya dia ditinggal yang ada kardusnya tadi, tapi nggak ada, ya udah jelek lah, nggak ini. Oh, sengaja ditinggal. Sengaja Tukar. Iya. Iya, Ya. Nah, ini modus-modus seperti ini mungkin dari Pak RT yang lain nanti udah bisa mengenal gitu ya. Oh, modusnya gini caranya. Tapi akhirnya motornya sampai sekarang belum temu. Tapi motornya dia yang ditinggal itu masih disimpan. Dia juga takut karena takutnya itu ngambil dari tempat lain. Iya, tukar lagi. Ya, itu informasi aja Pak. Ya. Jadi agar kita semua karena kondisi keamanan memang agak rawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, biar enak. Kan tadi Pak Tato ada sedikit pertanyaan, ya kan? Perkenaan jam sampai sama jam SMP ya Pak. Biar tuntas ya. Karena kita petakan dari jalan Pengantin Alis ini, jalan Raya Sentek sama jalan Raya Ciracas, kita punya 15 akses jalan ke dalam warga kita ya. Ya tadi kita singgung masalah gang sampai, karena jalan Hanafi dan Haji Pala kita anggap clear dulu ya. Ya. Sudah dilakukan maksud saya. Gang sampai sama gang SMP 28 belum. Seperti di awal kita sepakat penutupan ini efektifnya malam Pak, minimal jam 10 ya, jam 10 sampai pagi hari Pak, ya. Dan kalau belum bisa permanen dilakukan langkah-langkah awal seperti tadi, pakai bambu atau apapun sejenisnya sehingga orang tidak mudah lalu lalang, ya. Saya sepakat Pak, tadi barangkali yang tadi Bapak keberatan Pak siapa ini? Sampaikan Pak Samin, salam dari Pak RW. Sekarang zonanya sudah merah. Pak Samin nggak bisa melakukan keputusan sendiri. Zonanya merah, diminta untuk melakukan penutupan. Ya, kalau beliau nanti bersikeras nanti kita datangi saja. Saya berkenan untuk bicara sama beliau secara langsung ya. Tentunya kita lakukan pembicaraan secara baik, ya kan, sopan dan santun sehingga tujuan kita itu tidak untuk yang lain-lain, untuk mengamankan warga kita ya. Lanjut. Ya Pak, jelas ya Pak ya? Jam 10 malam sudah harus ditutup. Saya beranjak berarti langsung biar enak Pak ya. Ke ST15, akses Jalan Tabah dan Jalan Mebel ya. Ada yang mau pilih kan? Ya. Saya yang Pak Menteri bicara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pencegahan isolasi memang di kita ini ada 4 RT. RT 3, 6, 13, sama 15. Yang akses utama itu memang pertama Mebel sama Jalan Kabar. Nah, kalau misalkan ke Mebel itu kita nanti untuk bikin portal, mungkin portal nanti permanen atau gimana nanti kita buat patungan aja gitu ya Pak Hamida dan juga Pak Supri sama Pak Kano. Nah yang kesulitan sekarang ini di RT 15. RT 15 itu ada plus tambahan dengan adanya TPU. Oh iya. Nah di TPU ini memang kita
susah kita atur. Iya. Karena pas harinya ini sekarang ini kan ada istilahnya munggah. Iya. Yang aturan apa jarak segala macam. Memang kita atur juga susah banget itu. Nah di RT 15 memang punya problem ya, kita harus kerjasama juga sama orang TPU satpamnya, dan juga sama RT 8. Karena RT 8 juga aksesnya pagar itu juga dibongkar, yang satu dibongkar, nggak ditutup lagi. Oh, iya. Nah kita juga nanti minta sama dari pihak TPU supaya di RT 8 kalau memang nanti RT 8 ini Pak Tarto ingin menutup di Gang 208 lebih bagus. Tapi saya juga sarankan nanti ke TPU, pagar TPU juga ditutup. Jadi nggak ada akses. Nah yang kedua kita juga masalah yang moret. Yang moret ini banyak banget, terutama dari orang-orang RT 8. Oh gitu. Bukan RT 8 aja, dari 16 juga ada dari mana juga, Gang Dulu, Gang Keramat juga ada. Sekarang aksesnya ini banyak kan orang-orang dari RT 8. Kalau kita pantau, kita lihat, itu memang akses keluar masuknya gampang gitu. Kadang-kadang dari tutup bisa naik, karena orang itu mencari berkah ya ada musiman kayak begini. Nah kalau misalkan untuk masalah apa, kita juga untuk pencegahan warga ya kita tutup sementara pakai bambu malam ini. Nanti besok kita juga akan kasih pengarahan ke warga supaya bisa, karena di zona merah ya. Nah nanti kita kasih arahan ke warga, dan ini tambahan nih Pak RW, saya juga mohon maaf dari bantuan bansos ini. Bansos ada warga kita, namanya kalau warga RT 15 nggak masalah, dapat nggak masalah. Tapi yang jadi komplain ini adalah, saya maaf aja nih, saya sebut namanya Pak Abdul Karim. Itu udah kemana-mana omongannya. Saya udah datangin barusan, saya selamat juga, saya kasih arahan. Maaf Pak Abdul Karim, ini kita dapat sesuai dari daftar dari pemerintah, bukan RT yang ngajuin. Wah RT nggak adil, apa? Sekarang apa aja nih Pak Abdul Karim? Pak Abdul Karim masih RT 6, coba komunikasi sama RT 6. Ada nggak namanya Abdul Karim? Ada nggak namanya Usti? Bukannya kita sebagai RT nggak adil, saya dimarahin, jadi wah nggak adil tuh, diancam segala Pak. Bener loh Pak Capri. Sampai begini, ya udah kalau saya RT 6 saya ikut iuran ke Supri aja, nggak mau di RT 15. Oke saya bilang, sampai ngancam begitu loh, kayak begitu tuh. Makanya nih Pak, saya ungkapin nih, karena saya ditekan nggak adil nggak apa. Nah itulah mungkin bapak sebagai RT juga problemnya sama lah, bansos kayak kemarin. Itu kan sama gitulah. Nah, itulah Pak RT, mungkin nanti dari RW di RT lain mau nambahin silakan. Ya itu kami cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus. Silakan Pak. Intinya sama, kita mengajar juga itu lama masuk. Tapi kalau memang boleh ngambil kita memang itu mengelola malam sampai jam 1 jam 2 motor masuk ngambil terus. Mending kita tutup gang gedenya nanti, tapi tetap konsentrasi dengan publik. Karena jalan itu akses publik oli. Jadi nggak sembarangan kita nutup karena aksesnya dia gitu. Iya, nanti kita musyawarah dari jalan keluarnya gimana kalau nanti di depan itu ada keamanan kita lah. Kita bentuk kita nanti di aja itu aja Pak, yang penting sampai belajar yang saya minta. Kalau gagal kita nanti juga kita ngamani warganya masing-masing, jadi kita nggak usah. Insya Allah nanti aku berusaha dengan warga kalau memang jalan bangkaran gitu Pak. Terima kasih Pak. Satu lagi kita aja Pak, masalah bansos. Nanti kalau bansos saya bahas 16 orang bicara, durasinya nggak dapat. Karena gang mebel 4 RT, yang 4-4 saya pengen ngomong, jangan sampai ketahan tuh ya. RT berikutnya RT 13. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf
bahwa tadi juga boleh disampaikan oleh Pak Yus dan Pak Supri, tentunya itu Gang Mebel adalah gang paling utama untuk 4 RT. Ya memang betul Pak Supri mengatakan bahwa itu harus koordinasi dengan PD Inti dan pabrik Quran, percetakan sama oli. Ya itu. Ya kalau ditutup ya memang harus ada petugas di situ. Nah kemudian untuk maaf nih, kalau Gang Senggol itu haknya orang RT 3, tapi itu pun juga bisa akses untuk RT 13 seandainya bawa motor, bisa akses lewat situ kalau situ tidak ditutup. Ya memang kalau kita nutup itu nggak semudah apa yang kita omongin, ya memang itu haknya orang banyak dan aksesnya akses besar, mobil keluar masuk. Nah, tentunya ya kita harus ada mencari solusi yang terbaik, karena ada yang mobil pulang malam, ada yang jam sekian keluar. Itu memang perlu perhitungan ya, jangan sampai hanya sepihak. Memang kondisinya dalam hal ini memang sangat prihatin sekali ya. Kita harus perlu menjaga hal seperti itu. Mudah-mudahan untuk wilayah kita walaupun zona merah, tapi mudah-mudahan zona merah tetangga kita. Yang zona merah RW 10 ya. Mudah-mudahan untuk RW 3 tetap bertahan supaya tidak terjangkit dengan virus tersebut. Dengan kesimpulan, tentunya dalam 4 RT ini perlu bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak mudah untuk memutuskan dengan 2 RT maupun 3 RT, harus 4 malah harus bermusyawarah karena itu asas cat. Ya intinya sama ya, pada Pak Yos atau Pak Supri dan Pak Misda ini belum berbicara, barangkali nanti lebih berbobot barangkali. Tentunya ya bukan masalah itu ya jelas kita harus ada musyawarah. Kita mau bicara untuk ke oli ya, ayo sama-sama kapan sebelum Pak Hendrik supaya lebih paham. Sebetulnya tidak, nggak boleh pasaran, nggak mungkin, tetap boleh saja, cuman harus ada yang jaga di depan. Ya yang jaga tentunya untuk 1 gang untuk 4 wilayah ya harus gimana nanti caranya. Udah coba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan berikutnya Pak Misda, aksesnya Mebel sama Gang Senggol ya, Gang SD, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua LMK, kami hormati Bapak saya, rekan-rekan dari JNI. Kami hormati rekan-rekan Ketua RT 1 sampai 16. Baik, pada kesempatan malam hari ini yang menjadi kendala adalah Gang Mebel. Yang kedua adalah untuk Gang Senggol, saya sudah mesen Pak. Itu harganya kemarin 1,8, lebar 2 meter, tinggi 2 meter, dibuka. Itu saya sudah pesan. Teman dia minta waktu seminggu. Ya mungkin untuk ini malam akan saya pasang mungkin bambu ya, palangan bambu. Kita palang bambu untuk mengantisipasi. Terus di Gang Haji Misi itu saya lihat sudah dibikin Pak. Di Gapura itu tadi yang bagus ya. Itu dari warga Sendiri ya. yang udah warga ya. Udah bilang Haji Misi udah bikin sendiri. Dia udah bikin sendiri. Alhamdulillah. Jadi yang masih kendala adalah di Gang Mebel. Ya. Gang Mebel ini kita ada 2 perusahaan, ya, percetakan sama pabrik oli. Paling enggak kita 4 RT ini harus mendatangkan kalau hadir ya, kita kasih wawasan penjelasan yang mungkin beliau bisa mengerti ya. Terus mudah-mudahan dananya juga beliau bisa bantu. Ya. Kenapa? Ini buat keamanan kita juga. Paling enggak besok dari 4 RT ini kita nemuin ya
pabrik oli atau ke kanan. Ya paling nggak kita bikin total memang. Dengan saya itu ditutup aja udah bilang aman. Kalau kita pakai kapal, 4 kapal itu 2 juta sebulan kali 24 kapal enggak? Ya kan? Mungkin sebulan 2 bulan kita mampu, tapi persoalannya kita menyerah. Ya. Jadi saya mohon besok jam berapa kira-kira kita harus ke PT apa? Pabrik oli dan Al-Quran. Ya. Boleh. Harapan saya ya dari 4 TP ini kita bisa sama-sama lah ya. Satu hati ya. Kita ngomongnya satu hati. Itu aja Pak. Jadi untuk masalah energia yang senggol sudah saya pesan, cuman nunggu 2 atau 3 hari lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya koma sedikit dan saya komentari berkenaan Gang Tabak. Izin Pak Yos, tidak langsung di sisi depan Jalan Raya Senteng ya Pak, agak masuk beberapa meter saja sehingga akses ke TPU-nya nggak ada masalah. Dan mudah-mudahan kalau TPU kan tidak menjadi rujukan untuk itu loh, karena kita sudah padat. Rujukannya tetap ke Pondok Ranggon. Maksud saya karena hari-hari begini adalah masa-masa bunga, ya kan? Yang tadi sudah dibahas bersama. Agak masuk ke dalam dikit aja Pak, kalau nanti sementara mau dipalangin bambu ya, sementara ya. Dan saya juga nggak harus permanen ya Pak, tidak harus permanen. Yang penting akses mereka dibatasi ya. Untuk komunikasi ke perusahaan, saya pikir kita lebih setelah nanti secara persuasif kita datang, kita akan bersurat. Karena biasanya manajemen tahunya surat ya Pak. Kalau lisan dia kurang mantap. Mudah-mudahan mereka dapat memahami. Saya beralih ke Gang Semi dan Gang Sahim atau Gang RW. Pak Tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak LMK, Bapak Suara, saya hormati Pak RW, Pak Budiman, saya hormati juga dari GMC, ya dari GMC. Bapak masuk TV nanti Pak. Saya sebutkan nomor 1. Saya hormati juga dari RT 1 sampai RT 16. Alhamdulillah di RT kami sudah kami tutup. Siang pun kami tutup. Jadi buka tutup. Tidak dikunci, buka tutup. Dan jam 11 jam 10 sampai malam jam 11. Saya sudah tutup juga. Ya, jadi kunci. Kalau yang jam 11 sudah saya kunci, ya dia udah tanggung jawab sendiri, karena kuncinya udah pada pegang. Khusus Gang Semi. Tapi ada kendala juga saya itu 2 gang, karena kuncinya rusak terus. Yang gang bosan jadi kita diganti rusak lagi. Jadi mungkin kuncinya tuh mau dikasih yang model lama aja tuh, yang model per. Kalau yang putih kan agak ribet tuh, kayak dia tusuk langsung dia putar, belum waktunya sampai habis dia putar rusak. Iya, mungkin saya makasih nanti tuh mau kunci yang model lama tuh yang global. Jadi cetek itu udah. Kalau yang saya kasih yang putih lagi ntar rusak lagi. Itu kendalanya. Dan juga dulu waktu awal-awalnya juga sama. Jadi agak ada yang keras, ya kita dayain. Ya mungkin Pak Sudin, Pak RW tahu lah orang-orang situ keras juga. Ada jawara-jawaranya juga kan masih yang ngomongnya kenceng. Wah, angkat kaki bisa kan? Nggak tahu, saya nggak pakai sebutin namanya. Ya, saya bedain aja dah kan gitu. Saya bedain terus akhirnya alhamdulillah juga luntur. Saya bilang saya bikin pintu, kalau besok Indomaretnya ngasih jalan, bodoh, jangan diganti, kita kayak gitu. Alhamdulillah tuh, bedanya gitu. Akhirnya Indomaret kasih jalan, selamat pintu saya. Jadi saya bilang gitu kan, bodoh, jangan diganti, saya bilang gitu. Alhamdulillah tuh akhirnya tertutup lah. Ya, awal-awalnya keras-keras juga kan. Alhamdulillah sekarang juga himbauan itu sudah dapat saya pasang. Alhamdulillah sampai ke mantap tuh saya pasang di bawah. Warga dan jaga kamarnya masing-masing.
gitu. Saya himbau terus jangan terlalu lama mentang-mentang ada pintu kan gitu. Karena lebih pintar dia juga kan gitu. Jadi dia cari lengahnya. Dulu saya pernah kecolongan juga, malamnya aman, siangnya hilang. laptop hilang kan gitu. Depan rumah lagi tetangga, kita jadi malu juga. Malamnya aman, siangnya kehilangan gitu. Emang dia lemah juga. Pintunya dia nggak tutup, ada laptop. Ya mungkin untuk tambahin itu boleh Pak? Iya, boleh. Bansos ya. Mantap. Belum itu ya. Saya harus konsisten satu Oh saya. ya, jadi kalau masalah itu untuk RT 5 mungkin sudah aman lah kan gitu. Tapi saya berharap juga warga saya jangan terlalu lama juga, walaupun sudah ada pintu kan. Ya buat RT lain juga sama. Walaupun sudah ada pintu jangan terlalu lama. Itu saja. Jangan terlena ya. Ya. Saya akhirnya berita berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Terima. Selamat datang Pak Bang Haji Manja ya. Sehat ya, baru langsung ya mengarah ke sini, nggak sampai pulang ke rumah ya. Terima kasih Bang Haji. Berikutnya berarti menuju Gang Barokah ya. Ya, Gang Barokah berarti miliknya Pak Admo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pengurus RT 01 sampai 16 yang dihormati rekan kita untuk mengenai pengamanan di wilayah kami mempunyai ada itu mempunyai 3 ada Pak Mahadika, kemudian Mahadika, kemudian SMA 58. Ya. Semenjak diberlakukannya PSBB, kami sudah menghimbau kepada warga RT 07 terutama jam buka dan jam tutup. Ya. Jam buka kami himbau kepada warga jam 6 pagi. 6 pagi ya. Jam 6 pagi. Itu pun dari dibuka hanya gemboknya saja. Pintu harus tetap dalam keadaan tertutup. Yang untuk yang barokah itu juga sama. Jam 6 baru boleh dibuka. Boleh yang ada kunci nanti pagi boleh dibuka kemudian harus dikunci lagi. Ya. Jadi secara umum jam 6 pagi baru boleh dibuka. Kemudian begitu juga yang di Mahadika, kami sudah memberitahukan kepada suaminya Ayu ya, bahwa karena itu ada pedagang itu gerobaknya nitip di wilayah dalam Mahadika. Saya sudah mengajak kepada pedagang, Bapak taruh gerobak di dalam ya. Tapi begitu kan dia dikasih kunci Pak ya, begitu gerobak masuk harus segera kunci siap. Jadi karena itu Gang Buntu tidak kuat lagi orang umum, terutama yang di 58 dan Al Barokah ya. Itu kami juga punya grup warga. Kemudian kami menghimbau dengan situasi seperti ini, kami mengajak warga semua, terutama bapak-bapak, ibu-ibu boleh juga kasih masukan, baik siang maupun malam. Kita melakukan istilahnya siskamling online. Oh, siskamling. Bila mana siang hari ada warga dari luar yang bolak-balik walaupun pintunya tertutup, tapi orang luar mohon informasikan ke kami. Itu pun jadi ada pemasukan Pak. Pak RT tolong ada orang mencurigakan luar siang saya setuju. Apalagi malam. Kalau malam saya kasih ketentuan ditutup jam 9. Jam 9. Jam 21 harus tertutup. Ya. Nanti diikuti dengan oleh pengurus sendiri, oleh saya sendiri, saya kontrol. Setelah tertutup sudah. Kami selalu mengimbau siskamling online. Bila mana ada orang yang lewat mencurigakan, tolong informasikan ke grup gitu Pak. Kemudian kami juga sudah menghimbau kepada orang tua, terutama orang tua warga RT 07 yang mempunyai anak ataupun remaja, bahkan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibunya sendiri. Bila mana di atas jam 10 malam ya atau jam 22 itu kita menganjurkan untuk tidak keluar jalan, tidak keluar jauh-jauh, apalagi membawa kendaraan. Kalau misalnya membutuhkan makanan atau untuk keperluan yang lainnya, usahakan dibeli atau dibelanjakan sebelum jam 10 atau sore hari. Setelah itu kita tutup. Persiapan berarti ya. Persiapan untuk antisipasi kejahatan atau kriminal di luar wilayah itu Pak. Siap.
Saya kira untuk keamanan sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Atmo. Berikutnya kita bergerak menuju Gang Tulus dan Gang Haji Ali. Punyanya Pak Suwarno. Silakan. Dari INC, alhamdulillah untuk di Gang Tulus itu ditutup mati itu jam 11 malam, Pak. Di 11 malam dan warga itu sudah nekat maju masing-masing. Dan setiap hari itu tetap dibuka, tapi ditutup lagi di slot. Dan ditutupnya di baru 11 malam dibuka dari setengah pagi. Setengah lima. Warga sudah nekat maju sampai sana. Dan kalau untuk di Gang Haji Ali memang saya belum kasih portal gitu kan, karena kan belum ada himbauan. Nah, gitu nanti insya Allah nanti malam saya kasih bambu dulu untuk sementara, mungkin besok baru kita bikin yang kemarin Pak. Dan besinya juga memang sudah ada, sudah tersedia besi yang dahulu itu kan, masih tinggal dipasang lagi. Insya Allah sudah kita persiapkan, dan juga untuk keamanan, alhamdulillah untuk pihak kedua keamanan terkendali, tidak ada gangguan apapun. Kalau dibayar Pak dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang punya Gang Maah nih, ada nggak? Oh, silakan Pak. Pak Saman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Iman, yang kami hormati Bapak KMK, Bapak Wawan, yang kami hormati Ketua RT dari RT 1 sampai RT 16, dan saudara tamu kita dari IMC. Saya lakukan bahwa di RT 4 itu ada 3 akses Pak. Yang pertama dari RT 9, kami itu sudah ada portal untuk kami bisa tutup. Terus di ini apa warung sup, itu malam. Oh, yang kecil ya? Ya, saya portal juga itu. Ya. Malam ada Warung roti juga. Ya. Dan masalah ini Gang Haji emang belum ada portal, tapi emang rencana saya juga pengen udah saya kemarin tuh udah tanya sama satu Kang Lasti ini apa Sapati, terus isinya juga ada rencana saya juga mau makan ini, tapi kayak saya mau koordinasi dulu pada warga. Ya. Kalau emang malam ini harus ditutup, rencana saya mau pakai bambu. Bambu ya. Itu aja. Tapi saya koordinasi juga soalnya ada pedagang juga. Iya, betul. Pedagang mie. Ya mie tek-tek itu ada beberapa orang di situ. Ya. Terus sampai malam jam 1 baru pulang. Ya. Ya. Jadi kita insya Allah nanti saya koordinasi untuk membuat panen. Nanti saya koordinasi dulu kepada warga. Ya, terutama yang itu Pak ya, masjid ya. Masjid. Masjid. Apa namanya masjid apa ya? Al-Huda juga ya. Ada 3 kita punya Al-Huda berarti. Ya. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salman. Ini Gang Bontot nih, Gang Haji Nalim. Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat pada Bapak RW, Pak Hussein, Pak LK, Pak Parwan, Bapak RKDM, serta dari Mas dan Mbaknya dari GMT, serta Bapak RT 1 sampai 16 yang sama-sama dimurahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau di RT 9 kita ada portal. Terus Askes itu cuma satu, itu jalan itu aja Gang Haji Nalim. Jadi jalan buntu itu Gang Haji Nalim itu dipergunakan yaitu untuk warga saya serta warga RT 4. Jadi kalau Askes itu pakai satu total, warga RT 4 nggak bisa lewat juga kasihan kan gitu kan. Makanya tetap saya portal, tetap saya buka tutup. Itu kunci semua individu yang punya mobil itu udah buka semuanya. Kalau yang motor itu kita buat lewat saluran Bisa ya. teman saja. Untuk mayoritas itu keamanan aman ya, karena masyarakat di situ istilahnya keamanan individu itu masing-masing
dan lingkungan pun juga anak-anak muda itu begadang sampai pagi, ya, sekalian roda, itu. Jadi tidak ada masalah Pak RW. Demikian aja yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan tidak ada apa seterusnya khususnya di RW 03. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya angkat telepon ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Ketua RT sekalian. Upaya-upaya ternyata sudah dilakukan sebelum adanya rapat ini. Saya apresiasi semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan himbauan ini, karena kita hanya berpikir untuk warga kita, untuk lingkungan kita yang terbaik. Jadi kalau nanti pada saat proses-proses itu ada 1-2 warga yang keberatan, mari kita ajak diskusi secara persuasif. Jangan sampai ada hal-hal kasar, kata-kata yang tidak berkenan diterima, sehingga tujuannya baik, karena prosesnya kurang baik jadi kurang menyenangkan semuanya ya. Berikutnya saya berharap ada dinas sosial ya. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, ya, waalaikumsalam. Ya, Mbak Putih. Ya, oke. Rasanya tidak, Bu. 888 ya, pas ya. Ya. Tidak. Jadi karena walaupun pindah, mereka sudah dikenali, jadi pindah dari RT 7 ke RT 10, dari RT 2 ke RT 13, gitu. Rata-rata dapat dilacak. Nah, ya. Terima kasih Bu Putih ya. Ya, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira dari tadi ada 17 akses jalan yang gang atau jalan yang kita punyai di wilayah RW 03 akan kita tidak lanjutin, dan saya himbau adalah preventif awal adalah pakai yang ada dulu ya kan, tidak menggunakan biaya besar dulu ya. Jadi gunakan hal-hal yang mungkin setidaknya menghambat pergerakan yang orang lalu lalang ya. Lanjut, tugas kita yang kedua adalah berkenaan dengan dapur umum nih Pak. Tadi bicara lumbung pangan, dapur umum, karena 6.660 warga kita, 6.660 jiwa kita ya kan, terdiri dari 1.566 kepala keluarga atau kakak. Ada beberapa yang sampai bercerita ke saya, ada juga mungkin bercerita mungkin ke bapak-bapak sekalian. Di hadapan kita, di sekeliling kita masih ada Pak yang nggak bisa makan Pak. Nggak makan karena nggak punya. Nah, untuk itu saya menghimbau kita, perangkat terdekat, orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap warga kita, terlepas siapapun warga itu. Saya tidak pernah melihat warga kita dari suku manapun, KTP-nya manapun, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Cuma memang saya menghimbau kita tertib administrasi untuk memudahkan mereka juga, bukan kita kasar. Tertib administrasi itu penting, ya. Walaupun bukan KTP DKI Jakarta, itu warga kita, tetapi setidaknya mereka melaporkan kepada pengurus RT RW sehingga kita tahu keberadaan dia. Berapa jiwa yang ada di kontrakan itu? Karena kita amati bersama, ya rata-rata yang bermasalah adalah yang ngontrak. Bukan kita memarginalkan mereka, sama sekali tidak. Tetapi kepatuhan mereka beradministrasi itu yang kita kurang suka. Mobilisasi mereka begitu cepat. Bulan ini ada di RT 7, bulan berikutnya ada di RT 10. Lapor enggak? Ketika ada masalah, Pak RT-nya disalahin, nggak dapat jatah lah, nggak dapat bansos lah. Menghubungi RT susah, kalau kena RT-nya juga kagak. Saya tidak pernah menyalahkan RT saya, tetapi barangkali seperti tadi, sampaikan pendapat kita secara santun. Jangan kita terpancing emosi kita, ya. Jangan sampai kita terpancing emosi kita.
Anda aja nggak sopan terhadap Pak RT, apalagi saya kena. Jangan sampai seperti kan. Nggak apa-apa lah, kita ibarat bertinju, kita pasang double cover dulu aja, nggak apa-apa kok. Toh nanti kita akan melakukan jab itu dengan tenang ketika mereka sudah tidak punya senjata lagi, ya. Itu yang selama ini saya sampaikan. Banyak WA, saya nggak tahu Pak RW ini nomornya dapat dari mana mereka. Nah itu tadi, terutama tadi ya Pak, ternyata ada warga kita yang notabene memang nggak dapat makan apa-apa, nggak ada, mungkin karena nggak ada keluarga ya Pak. Kalau himpunan keluarga mereka ada terdekat, mungkin mereka bisa. Nah, mulai malam ini saya sangat berharap kita dapat langsung melihat, dapat langsung memonitor warga kita yang nggak makan itu, karena saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Tapi kalau ada, kalau emang nggak ada lebih baik. Tetapi saya pikir lumbung pangan dan dapur umum itu penting. Nah, dapur umum dimaksud disarankan adalah minimal 1 kali Pak makan siang, ya kan? Makan siang. Nah ini harus kita lakukan. Dan saya berharap masukan dan sarannya tentang hal ini dapur umum dilaksanakan di mana. Kalau misalnya nanti permanennya per RT dilakukan silakan. Tapi saya ingin ada dapur umum kita untuk ini, untuk RW kita adalah di mana gitu ya. Supporting awalnya adalah kita memberikan makanan siap saji untuk makan siang saja minimal ya. Asumsinya begini, kita punya 16 RT. Kita asumsikan dulu lah yang terpapar itu, yang terdampak karena COVID itu 10 orang, 10 jiwa, ya kan? 10 jiwa kali 16 RT berarti jumlahnya minimal 160 bungkus. Nah, kita hitung deh. Kira-kira 160 bungkus, kalau pembulatan ke 200 bungkus ya. Ke 200 bungkus untuk orang-orang yang memang saya sebutkan tadi terpapar karena dampak COVID ini. Dan saya berharap ini harus memang tepat sasaran. Kalau yang ini nggak ada urusan ngiri-ngirian, oh, saya dapat Pak, saya enggak. Nah kalau ini kita keras. Ini memang orang-orang yang membutuhkan. Bapak tega makanan si punya orang, ya kan? Nah ini mulai sekarang kita petakan. Saya punya target 10 saja jiwa. Kalau emang nggak ada, alihkan ke RT yang berikutnya ya Pak. Pak, RT 7 sama sekali dari 110 kakak tidak ada yang kelaparan. Alhamdulillah. Tentrang sama saya kan, ada 1 tentrang. Tapi saya yakin 6.660 jiwa masih ada yang merana, terpaksa puasa. Bahkan ada juga yang bercerita, Pak, saya beli sekarung ketela, saya beli sekarung singkong untuk 4 anak saya Pak. Hari ini saya makan singkong, besok saya baru makan nasi 1 liter Pak. Begitu. Sampai sebegitunya Pak. Ini realita, saya tidak ngarang ya. Saya tidak ngarang, makanya saya mengetuk kita sebagai orang yang terdepan yang harusnya bertanggung jawab terhadap warga kita mengetahui hal itu ya. Mulai malam ini mohon saya bicara bukan hal-hal lain, kita bicara tentang kemanusiaan. Yuk, data warga kita minimal 10. Tapi kalau ternyata di lapangan lebih dari itu ya nanti kita lihat data sesungguhnya ya Pak ya. Jadi mohon kita proaktif mendata warga-warga kita yang memang kasat mata kelihatan nggak bisa makan. Kenapa makanan siap saji? Ternyata ada juga nggak bisa beli gas. Kita kasih beras kemarin nggak dimasak Pak. Kagak punya gas. Iya gasnya Pak. Gas sekarang hampir 20.000 ya kemasan 3 kilo ya. Paling murah 9 taruhlah 20.000 kan. Tetap ya. Nah nanti kita kan punya yang namanya sedekah ngider Pak. Cuma mohon maaf baru 1 bulan berjalan, belum bisa survive kita ya. Dana kita belum cukup untuk menutup semua itu tadi. Tetapi mereka adalah akan ada donasi dari link-link sedekah ngider yang lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada. Yang jadi masalah, nah sekarang saya bahas masalah bansos. Yang jadi masalah bansos itu karena kita dikasih nama. Coba 888 gak dikasih nama. Pak RT punya kewenangan untuk membagikan. Nah kan ada namanya, Pak Sugi gak kebagian, saya marah. Padahal seharusnya mungkin saya tidak layak. Iya kan? Nah, tapi saya gak mau bahas ini. Bukan karena saya takut, karena nanti bias pembicaraan kita. Lanjut, saya juga akan memastikan usulan bapak-bapak sudah saya sampaikan ke tingkat kelurahan dan ke kecamatan. Sehingga informasikan sebaik-baiknya. Yang kemarin tidak dapat ada di usulan yang kedua, yang rencananya 2 minggu setelah pemberian yang pertama ya. Jadi itu yang dapat
dimengerti oleh masyarakat. Berikutnya tadi ya Pak, dapur umum kita kira-kira ada nggak pendapat kita lakukan dapur umum, terus untuk ngebulinya kayak apa nih, ngebulin dapur umum? Ya silakan, saya mohon sekali, ini dari hati nurani kita aja lah. Di kebun kosong Mas. Tempat kami juga tadi ada yang melaporkan sampai dari puasa. Iya. Sudah ketahuan puasa diganti Pak. Iya. Tapi ke rumah rumah nanti gimana baik kita Iya. kita kasih beras, kita kasih Iya. ini supaya nanti kamu punya gas enggak? Iya. Ambil gas terus Mas. Iya. Itu benar-benar Pak. Ya. Jadi itu ya Pak ya. Nah, saya memulai Mas A, tolong keluarkan 2 juta rupiah untuk modal awal. Ya. Ini stimulan ya Pak ya. Kas RW digunakan untuk stimulan modal dasar dapur umum ya. Mas A tolong segera direalisasikan. Nah sekarang kita bentuk, Pak Wan saya mohon masukannya siapa yang layak kita daulat untuk bertanggung jawab di dapur umum tersebut Pak. Karena ranahnya Bapak nih kayaknya nih. Silakan Pak. Atau lumbung ya Pak ya? Ya. Atau Pak Wan dulu deh coba, biar nanti disamper langsung sama RT ini. Ya. Itu dapur umum ya Pak. Ya. Artinya saya mengirimkan kan dalam arti wilayah kita kan terbagi dari sini sampai sono ya. Kalau kita ya tengah-tengah barangkali posisinya. Iya. Kita di komplek Pak RT 6 ya. Ini banyak tukang masak pintar tuh. Ya Pak Maman juga. Bisa kan nih? Mau dia. Mau kan? Mau. Kira-kira kita fokuskan di RT yang mebel apa di RT 6. RT 6 karena di sana memang banyak yang bisa masak dan punya aula. Gimana menurut Pak RT yang lain? Apakah masih ada masukan untuk dapur umum Pak? Rasa setuju aja Pak di RT 6 karena lahannya masih ada. Kalau yang lain mungkin nggak ada ya, nggak punya lokasi. Nah ini RT 6 kebetulan juga udah siap. Kalau saya setuju aja, pas di tengah-tengah juga. Paling enggak pas satu RT ngirim 1 orang atau 2 orang bantu-bantu, jangan dibebankan kayak tenun semua. Iya. Ya, paling enggak 1 atau 2 orang satu RT. Kalau bisa nih RT-nya sendiri yang ambil. Kalau udah mateng kira-kira 12 tenaganya atau 11, ya enggak, maksudnya perintahkanlah sama siapa ya pengurus RT ngambil itu aja. ya jadi Iya, Jadi ini sekarang Pak RW sudah keluarin dana kasnya untuk membantu sawah. Mohon dengan hormat rekan-rekan RT, ayo sama sih peduli karena kita membantu masyarakat dan benar-benar membutuhkan. Insya Allah di bulan yang baik ini nggak akan kekurangan kalau kita membantu. Itu harus kita pastikan, kalau nggak kita pastikan nggak akan terjadi. Jadi saya mohon semua ketua RT, ayo berapalah kita sepakati untuk membantu kegiatan itu. Di masing-masing RT kan punya kas, sisihkan kas untuk yang ini. Jadi Pak RW sudah ngawali 2 juta, kita terserah mampunya berapa. Nanti kesepakatan berapa, ayo kita bantu sama. Itu saya mengusulkan semua ketua RT harus peduli seperti ini. Karena tanpa kita nanti nggak akan berjalan. Itu aja, terima kasih. Nah, silakan buat masukan. Atau mungkin ada donatur di wilayah dicolek berikan ke dapur umum gitu aja. Bentuknya tidak harus uang, barang apapun yang bisa kita konsumsi kita terima. Mungkin itu malah lebih cepat ya. Ya. Ini masukan nih, Ya. RT. Ini kan bulan puasa nih besok nih ya, Ya. masuk bulan Ramadan. Ya. Ini seperti apa dapur umumnya nih? Masukan jadi dari RT-RT-nya. Apakah diberikan saat sahur atau buka? Silakan masukan. Buka ya. Ya. Karena kalau siang hari kan nggak mungkin lagi puasa. Iya. Kita harus ngajarin dia puasa juga. Silakan ke RT 14. Juga ada tahu masih aplikasi puasa. Bukan begini aja. Jadi sekarang Pak RW tugasnya mencatat di
warganya masing-masing ya. Yang betul-betul kita harus bantu. Membutuhkan. Setelah itu nanti ketemu jumlahnya, baru kita pikirkan berikutnya. Kan gitu Pak RT? Ya. Karena kalau kita sekarang hitung gambaran cuma pengetahuan kan kita nambah. Tapi Pak RT sekarang tugasnya tunggu sampai besok mengumpulkan data-data di warga yang betul-betul harus dibantu. Dulu baru kita cari solusinya. Ini ada saya akan mengklarifikasi yang sudah pasti ya di RT itu sudah pasti satu orang ada. Iya. Tapi Satu keluarga, sendiri. satu jiwa. Laki-laki satu jiwa. Kemudian minggu kemarin ada yang artinya curhat ke saya. Iya. Saya sampai kaget Pak. Padahal saya anggap, mohon maaf, saya anggap dia itu mampu. Layak ya. Karena punya mobil. Iya. Walaupun yang mohon maaf ya, mobil kredit, Iya. terus kontraknya yang baru gitu Iya. ya. Profesinya katanya sih artis-artis ya. Gitu. Tadinya dari Jogja. Setelah curhat ke saya curhat nih sama bapak. Iya. Kan? Iya. Dia saya nggak Pak. Saya membeli kemarin kok untuk di situ. Kaget saya. Ya benar serius. Serius Pak. Mungkin bapak nggak percaya. Gitu kan? Iya. Nah, terus tapi anak saya nggak sakit. Di oplos Pak. Karena makan singkong dibikin makan kalau dimakan buat anak saya makan. Kemudian besoknya saya beli beras. Tapi kalau saya lihat setiap hari dia belanja beras memang anak-anak yang kecil ya yang bentuk itu 1 liter gitu. Saya terus terang tidak percaya. Nah, maksudnya dengan apa ya seorang bapak itu menceritakan dengan keluarga di depan saya gitu. Maksud saya bohong kan nggak mungkin. Kenyataannya mungkin seperti itu. Kalau saya korek ke dalam, takutnya tersinggung gitu maksud saya Pak. Tapi setelah mendengar segitu, oke lah, saya catat nih. Saya catat, kemudian alhamdulillah kemarin ada beberapa donatur dari wilayah Pak ya. Dari warga kita ada sampai 3 kali. 3 kali itu Pak RT saya mau membagi sembako untuk warga. Silakan, saya kasih data yang patut ini. Lalu saya prioritaskan Pak. Saya prioritaskan, saya kasih gitu kan, ini dulu. Tapi tidak tersinggung. Nah itu artinya dengan akan adanya dapur umum ini, saya akan verifikasi lagi. Apa andai kata bapak saya masuk ke sini, boleh apa tidak kan gitu? Mau saya gitu. Tapi kalau yang satu itu sudah jelas. Dan selama ini juga karena dia seorang diri, kemudian dia nggak bekerja karena punya kekurangan fisik ya Pak ya. Jadi yang mohon maaf yang memberi tetangga kanan kiri sampai sekarang dia masih bisa makan. Tapi itu wajib harus dibantu. Jadi kalau terhitung kalau besok saya verifikasi, boleh nggak saya masukin? Gitu kan? Berarti satu sama dia keluarganya berarti 5 ya? Berarti 6 orang. 6 jiwa ya? 6 jiwa. Ya. Bapak sekalian, saya bicara di sini bukan berarti saya menyamakan Bapak harus pakai uang kas RT, tidak. Sama sekali tidak. Artinya, tapi tolong berikan ke kami data barangkali ada warga yang punya potensi, ya kan, secara ekonomi mampu, sampaikan ke kita, nanti kita datang. Kita datang, kita bercerita, ya kan. Siapa tahu itu lebih baik. Dan kita punya grup WA, silakan di-share, nggak masalah kok. Kebutuhan dapur umum RW 3 ini silakan mau yang berdonasi dengan gaya bahasa masing-masing ya. Silakan. Toh saya tidak berharap ini akan berlangsung terus-menerus. Targetnya berapa bulan. Jadi jangan merasa wah, aduh pusing nih nyari duitnya kemana. Enggak Pak. Kalau kita memberi insya Allah datangnya dari mana. Saya bukan sok jadi ustadz, enggak. Tapi memang kalau udah bicara hati nurani memang harus begitu, ya kan? Jadi jangan khawatir Pak RT kok mau banding Pak RT? Enggak, saya nggak ngajak begitu Pak. Saya ngajak buat warga-warga kita, kita buka ini keran sedekah nih, ya. Dan mohon maaf tidak membebankan kas bapak-bapak sekalian, karena saya tahu juga kondisi kita tidak seperti yang kita gambarkan orang-orang lihat kan gitu kan. Tetapi saya berharap setelah kita mendengar ini bersama, ini menjadi sesuatu kekuatan
kita nih warga RW 3, pengurus RW 03, maksud saya itu loh Pak. Jadi saya tidak ada maksud sedikit pun membanggakan Bapak. Berikan kami masukan mana-mana yang menjadi potensi kita, kemungkinan mereka mau bersedekah, ya. Ya, begitu Pak Supri. Jadi mohon maaf saya cut, tidak bisa dipukul rata. RT harus membuat uang kas sekian, enggak, jangan. Saya sendiri keberatan. Ya. Silakan RT. Ya, ini tambahan aja dari kita ya, ini usul juga nih bagi RT karena ini untuk kepentingan warga kita dan juga kita juga istilahnya untuk bulan Ramadan antara bulan apa ya, kita dapat amal ibadahnya di mana nih terserah nih RT nih apakah setuju apa tidak ya, dari operasional kita keluarin mungkin bantu kegiatan tersebut dapur umum apakah 400 apakah 200 itu kita usulan kita nih, terserah Bapak RT nih ya kan, kita keluarin dari itu dari dana operasional kita tiap bulan. Itu Pak RW tambah. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Saya targetkan hanya 3 bulan dulu Pak ya. Namanya program harus ada jaraknya Pak ya. Iya. Saya targetkan 3 bulan ini kita buat dapur umum dulu ya. 3 bulan ke depan. Syukur-syukur 1 bulan selesai. Iya. Artinya kan sebuah program itu ada titiknya, titik tujuannya kita. Dan saya juga tadi sampaikan angka 10 itu baru angka rekaan, bukan angka dasar, bukan angka pasti gitu ya. Sehingga saya bisa berhitung. Dapur pertama ngumpul tuh minimal berapa rupiah kan gitu ya. Kan kita bisa kalkulasi ya kan. Nah silakan. Nanti Bang Haji aja kayaknya jauh-jauh saya pengen tahu, pengen ngomong kayaknya. Nah, silakan. Ya. Belum, ya. Ini Pak muda ya, ada tambahan yang mudah bisa sampaikan. Ayo. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa warga saya kebetulan ada satu yang dari karyawan bakso Rabu karena kena lockdown terus bosnya ini nggak pernah datang, karyawannya ada satu yang tinggal di situ nggak dapat apa-apa dari pihak bakso, pengusahanya juga nggak ada sama sekali. Satu keluarga, nah kemarin kebetulan ada bansos itu Pak, jadi tinggalnya kebetulan jauh, saya bagikan ke mereka. Kalau itu nanti seandainya nanti Bapak mau seperti itu, ya nanti kemungkinan ada 2 keluarga Pak yang sangat membutuhkan sekali. Mudah-mudahan nanti pun juga program Bapak nggak berlangsung panjang karena kita juga udah masuk ke bulan Ramadan. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Baik, ya silakan Mas. RT lain. Siap. Ini Pak tambahan Pak. Warga saya ada 3 yang bermanfaat sekali. Bahkan makanku ya bergantian ada tanggal-tanggal ngasih. Dan dia dapat juga masak. Sebulan 400 listrik. Nah, itu 2 bulan nggak bayar-bayar kan nggak ada uang. Bahkan kemarin dari Haji ngasih buat sebulan doang ya, sininya belum bayar. Itu ada 3 orang yang kita bangun. Ya, jadi by name by address-nya harap kita biasakan datanya lengkap Pak, karena kita akan laporkan juga kan ketika kita mendapat donasi kita akan sampaikan Bapak nyumbang nih, kita berikan kepada si A si B. Walaupun nanti datanya kita samarkan, buat kita datanya harus ada, nik sama kakaknya harus jelas ya. Berikan nik sama kakaknya ya. Nanti kayak kemarin lagi tuh ditulis di, nah formnya seperti itulah yang terpapar apa. Karena kita ingin setransparan mungkin dana yang masuk akan kita keluarkan sesuai dengan yang dana masuk gitu ya. Yang satu pencariannya itu ya bantuin bersihin
ini Oh, nyari apa? sebelum berapa plastik ya satu hari berapa duit sih. Iya. Ada yang ngepek karton Iya. ngeluh mulu katanya saya katanya lagi bikin satu uang katanya Iya. otomatis kan bikin tergugah orang ya Iya. ya supaya bisa membantu gitu. Ya, itu hal-hal yang begitu aja. Nah, berarti sekarang kita akan pastikan siapa komandan dapur umumnya, ya kan? Kalau lihat dari gugus tugas, mengarah kemana ini? Yang saya kesejahteraan Iya. warga. Ayo, silakan. Bapak Supri bersedia, komandan. Nanti koordinasinya ke bagian kesejahteraan warga, ya. Oh ya, itu Pak ya. Dan fungsi Pak RT tetap sebagai koordinator lapangan tadi tuh. Dan nggak harus Pak RT-nya Pak ya, kalau yang kerja, yang sibuk, tolong delegasikan ke yang lain-lain ya. Jangan sampai pekerjaan ini menyita waktu Bapak, kan bisa kita delegasikan ke yang bisa, ya kan. Sangat banyak warga kita yang. Dan kita kan punya Sri Kandi itu, Sri Kandi sedekah leader, nah itu bisa nanti difungsikan. Saya juga tadi sampaikan untuk memperkuat ekonomi itu ternyata ada bandar daging yang mendonasikan itu Pak hartanya dengan cara memberikan daging itu dia jual harga-harga pokok sehingga keuntungannya nanti buat kampung sedekah Pak. Kita dipinjemin freezer, suruh jualan, harga netoknya dia kita setor sehingga ada potensi keuntungan masuk ke kas kampung sedekah sehingga nanti akan berputar terus tuh dana-dana itu karena baru tumbuh 1-2 bulan ini donasinya belum besar dong. Ntar kalau udah setahun mudah-mudahan itu akan membantu Pak RT sekalian menanggulangi masalah-masalah yang ada di RT masing-masing ya. Jadi tolong sekarang baru ada 200 kenceleng, saya perkirakan kalau 1000 kenceleng Bapak nggak usah bikin iuran RT kecuali untuk hal-hal yang teknis lain. Dari situ aja ambil ya. Dan itu bukan pungutan, itu adalah sedekah seikhlasnya beliau, seikhlasnya dan mereka kita udah mengajarkan mereka bersedekah, udah tambah pahala buat mereka, buat kita juga, ya. Jadi saya sekali lagi mulai malam hari ini saya kasih waktu 3 hari kali ya, 3 hari untuk mendata tadi itu Bapak Usuk sampaikan ada 3 data Pak, benar-benar namanya siapa Pak ya, nomor KTP, harus itu kita lakukan. Ya tadi belajar atau tim administrasi. Ya. Ya. Sejumlah warga. Kebetulan warga saya dia punya KTP punya atas. Nanti kita bikinin. Tugas kita bikinin KTP Dia kalian. tinggal di wilayah saya memang belum 20 tahun. Ini mungkin udah yang ke-10 apa ke-12 Pak Bapak Ibu sekalian. Ini bukan yang pertama. Saya cerita, saya PSM, saya pekerja sosial masyarakat. Memang harusnya saya nggak bercerita. Itu saya lakukan nggak senyap. Nggak saya bilang-bilang Pak, saya bingung enggak. Ketika saya tahu nggak punya KTP, nggak punya kakak, saya bikinin gratis. Ya, mungkin kalau cari testimoni ada yang nerima secara itu, tapi saya maunya senyap, ya kan? Karena hal-hal itu kan nggak perlu kita publikasikan. Tapi kalau tinggalnya di luar, Tinggal dulu. dicondet Pak. Tapi aku pernah tinggal di RT 7, saya tanya tinggalnya di mana? Saya di RT 7 udah 30 tahun belum pernah lihat kamu. Nah makanya kita definitif yang ada domisilinya di wilayah kita. Jadi siapapun dia. Ya Pak. Jadi siapapun dia. Kalau warga luar enggak ya Pak? Udah Tapi kalau untuk keterangan riwayat dia pernah tinggal boleh Pak. Riwayat pernah tinggal kan biasanya kayak Pak Sriono tuh nggak bakalan mau bikin apa-apa tanpa ada pengantar RT RW. Nggak mungkin. Ya, anaknya masih muda. Nah, saya 30 tahun di situ nggak pernah lihat kartunya siapa mau gitu kan? Tapi saya pernah tinggal di RT 7 Pak. Ngakunya aja gitu. Enggak. rumah lu. Ya. Ini Pak, saya berkaitan dengan ketertiban COVID-19 ini ya. Kan tugas kita sebagai ketua RT, sebagai ketua lingkungan selalu menyampaikan himbauan-himbauan maupun perintah-perintah ya dari pemerintah, dari MUI untuk disampaikan ke terutama tempat-tempat ibadah ya Pak ya. Kebetulan di tempat itu kan ada musola satu. Ada musola. Setiap ada pemberitahuan mengenai bahwa untuk sementara
berkaitan dengan PSBB sekarang, tolong untuk tidak mengadakan kegiatan, kan? Misalnya sholat berjamaah, kemudian di masjid saja Jumat kan tidak boleh. Nah, pada saat kemarin ada Nisbu Saban, pengurus Musyawarah Al-Barokah, menanyakan saya, Pak, saya mau mengadakan sholat Nisbu Saban. Sebagai ketua musola, saya menanyakan, Pak, ini kan berarti melanggar. Saya dengan baik-baik kan, dengan bisa berarti, Pak, ini melanggar. Karena apa? Nanti akan datang jamaah tanya, apalagi dengan mengeras suara. Tempat kita berdekatan dengan kelurahan, nanti kepantau sama kelurahan. Andai kata ditegur sama kelurahan, siapa yang bertanggung jawab? Gitu kan? Tolonglah untuk sementara di rumah sakit dulu. Saya tempelkan itu Pak, surat pembuat yang dari Bapak itu, dari Gubernur, dari MUI, saya tempelkan di depan pintu musola. Tapi justru setelah sholat maghrib dia mengumumkan untuk warga tersebut, saya akan mengadakan sholat Nisbu Saban. Kan artinya mendengar semua. Saya mau berbuat apa? Saya tidak berbuat Pak. Sudah tetap dilaksanakan dengan suara yang kenceng Pak, doanya kenceng banget. Saya khawatir. Artinya ditegur. Oke lah, itu berjalan dengan aman. Setelah itu berikutnya ini besok kita ada sholat tarawih juga mau mengadakan. Katanya mau dihibur, tapi saya peringatkan lagi Pak, tolonglah kerjasamanya yang baik. Jangan saya sampai ditegur sama kelurahan. Itu caranya seperti apa? Kan kita untuk membangun komunikasi tetap berjalan, kekeluargaan juga tetap berjalan dengan baik karena kan dia ada di lingkungan kita, warga kita juga tetangga kita gitu loh Pak. Ya memang hal yang paling logis kita sampaikan adalah ketika nanti ada terpapar, Bapak orang pertama yang harus bertanggung jawab. Saya sudah mengingatkan sebagai ketua RT, gitu kan ya. Kedua barangkali dijaga jaraknya Pak. Kan biasanya ada contoh tuh ya, jamaah sini dikasih silang jangan sampai sap itu diisi kan. Boleh Pak, agak-agak jauh itu boleh. Jadi kayak sholat-sholat wajib itu boleh ya, agak jauh. Jangan, yang penting pertama kita kenal betul tuh memang warga kita. Kalau orang luar udah pasti jangan, ya kan? Karena takut. Boleh dong curiga. Nah, ketika itu tadi Pak, ada jarak-jarak itu masih dibolehkan sebenarnya. Tetapi ini senyap ya. Kayak di sini tetap saya sampaikan kunci pagar masjid buat tulisan. Tapi kalau Bapak keluarga di sini mau sholat nggak dilarang, ajar juga boleh silakan. Tapi jangan berdekatan, jadi harus ada jaga jaraknya. Lebih baik lagi kalau emang langsung ditandai itu Pak. Jadi orang tahu kalau ini tanda silang jangan diisi. Terlepas dari saya nggak tahu hukumnya ya Pak, ya maaf ya. Kadang-kadang katanya kalau berjamaah nggak rapat itu kan nggak dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Pak kita kan kecil. Ya kita tadi belum saya. Itu jawabannya kalau tidak bisa jelaskan tadi. Yang penting kalau ada mengadakan seperti itu, Bapak bisa lapor ke posko yang di kelurahan kan dekat. Biar nanti dia tegur. Bapak nggak usah repot-repot. Nah, Rick, jawabannya itu dulu ya. Kita kembali kepada yang pangan tadi ya Pak, nyambung ya. Itu udah jawabannya itu nggak terlalu lebar. Untuk dari 16 RT ya, itu kan tadi itu pun dapat umum. Bagi RT yang mampu, misalnya nih RT 1 ada 1 orang yang perlu dirawat. Tapi RT itu mampu ngarawat itu, tetap aja laporannya saja. Di nama listnya, nama ini tetap lapor ke posko. Datanya perlu. Datanya perlu. Tapi orang itu dirawat oleh RT tersebut. Nah itu gak ada masalah. Jadi nanti dari 16 RT mungkin ada 5 RT yang mampu merawati warganya, tinggal yang 11. Nah baru itu daripada jadi nggak melebar nanti merepotkan. Ada 1 orang dari sini harus mengantar ke sono itu repot ya. Jadi kalau memang 1 orang bisa dirawat oleh RT-nya itu alhamdulillah dijamin juga Pak. Ya dijamin, pokoknya RT 7 misalnya ada 3 orang atau 2 orang, saya jamin Pak ini urusan saya. Nah tetap laporan itu tetap ada kepada posko, kepada ketua dan saya sebagai masyarakat. Itu yang perlu. Keduanya barangkali nanti dari kami dari seksi mengupayakan dapat donasi dari mungkin dari donatur misalnya dari perusahaan barangkali ya dapat sembako dan sebagainya.
Nah, kita utamakan mereka-mereka yang memang tidak mendapatkan seperti itu. Oh, data ini udah nggak dapat, ini nggak tumpang tindih. Ini dapat dari sini, dari sini. Nah, itu tujuannya ke sana. Nanti katakanlah semuanya bisa merata. Nah, terus itu yang menurut saya dapur umum ya. Saya kira perlu panjang lebar, tinggal kita menunggu data-data dari Pak RT yang datanya tetap harus disampaikan ke kami. Nanti kalau memang RT yang sanggup kita kembali, ya nggak sanggup Pak ini dari nanti data tetap masuk. Nanti kita bisa dari pos-pos ini kita bisa menjumlahkan berapa satu RW yang memerlukan. Karena nanti kalau seperti tadi Pak Ketua bilang 200 bungkus ya, kan baru wacana. Kalau 200 bungkus memang dananya ada, nggak ada masalah. Tapi kan tetap kita mencari. Oke ya, cukup yang awal itu ya. Nah, berikutnya kesimpulan yang perlu saya sampaikan, mohon Pak Ketua. Ya. Untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang jangan sampai ada istilah di daerah lain menutup jalan, bukan menutup jalan ya Pak, menyampaikan ke masyarakat, membatasi ya akses jalan. Artinya bahasa ini bisa ini oleh ini kemarin waktu di RW 10 kan ada masyarakat yang langsung ambil pol pp suruh bukain ya, karena salah penyampaian. Ini nggak boleh lewat sini, ini saya tutup dan sebagainya. Itu ya tidak, tapi karena kita semua di RW kita ini hanya membatasi akses jalan, khususnya malam hari barangkali ya, atau siang hari, dari 4 jalur menjadi 1 jalur ya. 4 jalur menjadi 2 jalur, itu saja penyampaiannya. Karena ada juga portal ini ditutup, langsung besok masuk ke ini, langsung turun ada di WA itu menyampaikan warga tidak ada peraturan menutup jalan dan sebagainya. Oh, itu jadi masalah karena penyampaiannya yang salah. Nah itu jadi yang kedua, yang ketiga tentunya juga kita tetap Pak RT semuanya jangan bosan-bosannya menyampaikan yang 3 itu. Pakai masker, jarak, cuci tangan pakai sabun itu tiap hari, tiap detik pun boleh itu sampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi salah kita ya, yang sampai orang terang kayak nggak ada masalah tapi ternyata ada bah yang mirip. Terus selanjutnya yang terakhir untuk penutupan portal ya, contoh di RW 1, di RW 1 ya. Satu kalau kita lihat kita ini ingin membuka lapangan kerja yang tadinya hansip nggak kerja jadi ada kegiatan, jadi ada penghasilan. Dan yang kedua inovasi tadi yang berkaitan kita sebagai yang tadinya ini gang ini kalau nggak ditutup 24 jam sampai 10 mau ke pulang balik dengan ada portal artinya berkurang. Kejahatan yang kita tentunya yang tadi bebas bisa dimonitoring. Nah, jadi penyampaian masalah seperti itu Pak. Apalagi gang mebel seperti mungkin hampir sama dengan RT sini. Itu tadi menciptakan lapangan kerja, mengurangi lalu lalang masyarakat mudik ya, dan mungkin ya kesejahteraan bagi masyarakat karena nanti begitu dibentuk keamanan seperti itu satu bukan hanya portal saja. Satu orang melahirkan bisa tereksi, orang memerlukan ambulan kita bisa kebakaran banyak macam-macam yang perlu kita bantu kepada masyarakat. Nah artinya kita dengan adanya temuan itu ya kembali kepada masyarakat secara masyarakat juga. Nah itu saya jadi penyampaian kepada masyarakat tolong hati-hati. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit Pak RW. Ya. Baik Pak, ini kan saya melihat di lapangan itu sudah banyaknya kawan tindak kejahatan ya Pak ya. Saya sih hanya memberi masukan pada RT dan saya juga sama pengurus RW sudah setuju. Kita akan mengadakan diskamling keliling lagi Pak. Untuk apa? Ini kan untuk keamanan kita juga Pak. Ya kan? Kalau saya kasih masukan, ya terserah Bapak RT bisa diterima atau tidak. Karena saya melihat di lapangan itu banyaknya rawan tindak kejahatan. Gitu Pak, terima kasih. Karena narapidana banyak di pasir, bukan yang bukan yang malahan lagi. Terakhir saya di Tanjakan sini Pak, pengantin ini jelas-jelas jam 10 malam teman saya dilempar balok Pak, biar dia terjatuh motornya diambil. Itu ada Pak, pas Tanjakan pengantin sini.
Nah, itu kan berarti kurangnya pantauan nih Pak ya di situ tuh warga pengantin dari sana tuh RW 6. Nah itu karena kurang pantauan tindak kejahatan pasti ada. Nah di sini saya sama pengurus RW udah mengajukan ke Pak RW, Pak Haji Maja, Mas Agus, gimana kalau kita ngadakan siskam keliling aja, saya bilang gitu. Untuk membantu koordinator keamanan di lapangannya. Bisa dijadwalkan. Gimana ya KDM? Saya pamit ya KDM lah yang mau keliling. Gimana ya KDM? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira pembahasan kita tentang hal ini tentang upaya pencegahan ya Pak, upaya pencegahan COVID ini di tingkat RW saya pikir sudah dapat dikomunikasikan. Saya menunggu output dari kegiatan ini, terutama dengan data-data warga kita yang terdampak secara langsung. Lanjut dapur umum dapat kita lakukan setelah emang bisa ngebul ya Pak ya. Saya sih yakin Bapak nggak ngomong sekarang, nggak tahu nganterin beras sekarung aja tadi kan ya. Saya tahu persis kayak seperti itu ya. Artinya ini akan kita laksanakan niatannya lillahi ta'ala ya Pak ya, karena memang kaitan dengan kemanusiaan tadi. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa karena malam ini atau besok akan ada pengumuman dari Menteri Agama. Tetap jaga jarak, tetap kita berkomunikasi baik ya. Ada hal-hal setelah ini bisa dibicarakan melalui WA group ya Pak ya. Oke ya, siap. Terima kasih teman-teman dari GMC telah merelakan waktu dan tenaganya hadir di sini. Mudah-mudahan kebaikan dibalas sebagai amal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, selamat beristirahat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk memimpin warga kita dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.